What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Teacher. So tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang siswi bernama Jamie yang membawa hadiah untuk gurunya yang bernama Cohen karena gurunya akan dipindah tugaskan ke sekolah lain. Cohen pun berterima kasih dan menyemangatinya, juga mengingatkan agar terus semangat belajar karena si Jamie ini merupakan murid budiman dan juga pintar cuy. Di sisi lain terlihat seorang guru bernama Madsen yang merupakan pengganti Cohen datang ke sekolah itu. Dia pun lalu diajak oleh bu kepala sekolah untuk berkeliling-keliling dan melihat seisi sekolah mereka. Setelah balik sekolah, Jamie pun ngobrol ke orang tuanya kalau dia akan mempersiapkan diri dan mendaftar di sebuah kampus. Namun saat itu orang tuanya mengatakan kalau mereka tengah mengalami kesulitan keuangan dan mereka ngasih tahu kalau mereka baru aja minjem dana kuliah Jamie untuk membayar tunggakan rumah karena kalau enggak maka bank akan menyita rumahnya. Jamie yang kesal akhirnya pergi ke rumah Denny. Namun gak lama kemudian ibunya Denny tiba-tiba masuk dan melihat mereka roman-romannya mau melaksanakan perpusrengan duniawi. Karena sedikit panik, Jamie pun akhirnya memutuskan untuk pamit dulu. Ketika Jamie pergi, ibunya meminta agar Denny mau menjauhi Jamie. Dia juga mengungkapkan hal yang membagongkan, di mana ternyata ayahnya Denny lah yang memecat ayahnya Jamie cuy. Ya, jadi mereka itu satu kantor dan bokapnya Denny ini adalah bosnya. Keesokan harinya, Madsen memulai kelasnya dan memperkenalkan dirinya kepada para siswa. Dia lalu memberikan ujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka sekaligus untuk menyamakan studinya. Dan singkatnya setelah kelas berakhir, Madsen memanggil Denny dan ngomongin hasil dari ujiannya barusan. Dia pun meminta Denny untuk mempertahankan nilainya kalau ingin masuk ke kampus ternama. Nah dari sini keanehan mulai terjadi cuy. Tiba-tiba aja Madsen menanyakan apakah dia memiliki kekasih. Denny pun cerita kalau Jamie adalah kekasihnya. Bahkan sebentar lagi mereka mau ngerayain Enif pertama mereka pada akhir pekan nanti. Nah pas udah mau balik, Madsen pun nawarin diri kalau dia punya waktu luang untuk ngadain belajar secara private biar bisa masuk ke kampus impiannya pada weekend nanti. Madsen lalu meminta WA-nya Denny biar komunikasi mereka jadi lebih gampang. Keesokan harinya Jamie mendapat nilai C pada ujian kemarin. Dia pun komplain ke Madsen mengapa dia mendapat nilai C. Dia juga bilang kalau dia harus memperbaiki nilainya untuk mendapatkan beasiswa di kampusnya nanti. Madsen bilang kalau dia akan memberikan tugas makalah selama liburan akhir pekan, dan hal itu membuat Jamie nggak bisa ngerayain Enifnya. Jamie pun menerimanya karena menurutnya kuliahnya jauh lebih penting daripada hubungannya dengan Denny doang. Gak berselang lama mereka pun akhirnya ketemu. Jamie bilang kalau mereka gak bisa ngerayain Enif karena dia harus ngerjain tugas tambahan. Denny tentunya kesel dan bilang kalau nilai bukanlah segalanya. Jamie akhirnya cerita kalau keluarganya lagi ngalamin masalah ekonomi dan penyebabnya adalah bapaknya Denny. Pria itu pun gak menanggapinya dan memberikan kado lalu kemudian pergi. Sementara itu ayahnya Jamie mulai menyerah mencari pekerjaan karena permasalahan umur. Sang istri pun mengatakan bahwa dia hanya perlu mencari yang sesuai karena dia memiliki pengalaman yang cukup lama cuy. Di sisi lain Madsen gak sengaja ketemu Denny di lapangan baseball. Dan setelah ngobrol-ngobrol bentar pada akhirnya mereka pun pergi ke sebuah bar di malam harinya. Denny mau menemani gabutnya Bu Madsen karena dia juga lagi bete sama Jamie. Mereka pun akhirnya minum teh sisri bareng dan mereka di hari itu kebanyakan ngomongin tentang hubungannya Denny dan juga Jamie. Lalu singkatnya pas mereka mau balik, Madsen ngasih alamat rumahnya kalau ya kan dia lagi butuh teman cerita. Esoknya saat di sekolah, Jamie cerita kalau semalam perasaannya nggak enak banget. Belum sempat menjawab, teman mereka yang bernama Trent dan Heather datang. Mereka berdua pun diundang untuk menghadiri pesta di akhir pekan nanti. Jamie dan Denny pun menerima undangan tersebut. Pesta pun akhirnya tiba. Saat itu Jamie meminta maaf karena sudah
mengacau di hari anniversary mereka. Jamie pun bersedia menebus kesalahannya dengan mempersembahkan Dunkin Donatnya. Namun pas udah mau tancap gas, tiba-tiba aja Jamie berubah pikiran yang akhirnya ngebikin Danny jadi makin bete cuy. Lalu di luar Danny menerima WA dari Madsen. Madsen bilang kalau mobilnya mengalami sedikit masalah. Danny pun bertanya di mana posisinya. Dan saat itu juga Danny pun langsung menuju ke tempat Madsen. Beberapa saat kemudian Danny pun tiba dan dia segera memeriksa mobilnya. Dia pun langsung tahu kalau permasalahannya ada di akinya aja. Lantas melihat tangan Danny yang kotor, Madsen pun menawarkannya untuk masuk mencuci tangan di rumahnya. Madsen terus beraksi secara masif hingga akhirnya Danny yang abis ditolak sama Jamie ini pun tak kuasa menahan lontong sayurnya. Dan pada akhirnya mereka pun melaksanakan perpusrengan duniawi untuk pertama kalinya. Singkat cerita, Danny yang baru aja sampai rumah dikejutkan dengan keberadaan Jamie yang sedari tadi udah menunggu. Karena dari kemarin perasaannya udah gak enak, dia pun akhirnya menuduh Danny habis ketemu sama seseorang. Danny tentunya terus membuat alasan dan bilang kalau dia cuma ketemu teman kecilnya. Perdebatan mereka pun membuat ibunya Danny sampai terganggu. Dia pun meminta Danny untuk masuk sementara Jamie akan dipesankan taksi. Lantas begitu sampai di rumah, sang ibu pun menanyakan dari mana aja Jamie baru balik tengah malam gini. Ibunya menduga kalau dia habis minum-minum. Jamie bilang kalau dia cuma minum dikit dengan nada yang tinggi. Dan kemudian dia langsung masuk ke kamarnya. Keesokan harinya di kelas, Jamie kembali mendapatkan nilai C pada tugas makalahnya. Dia cerita ke Heather dan merasa kalau mungkin Madsen punya masalah sama dia, padahal semua permintaannya udah dia turutin. Heather menyarankan untuk coba ngomongin baik-baik dengan Madsen aja. Lantas Jamie pun pergi ke kelas dan malah melihat Madsen yang sedang bersama dengan Danny. Danny cerita kalau pelatih bisbolnya akan mengeluarkannya dari tim. Madsen pun bilang kalau dia akan membantu membicarakan masalah itu. Danny juga cerita kalau orang tuanya mengharapkan agar dia bisa masuk ke Universitas Stanford cuy. Madsen langsung nawarin Danny untuk datang ke rumahnya dan belajar bersama. Jamie yang di luar melihatnya pun mulai menaruh curiga dengan guru barunya itu. Mereka lalu kembali bertemu. Jamie memberitahu Danny bahwa Madsen terus bersikap keras padanya dan selalu memberikan nilai C padahal dia tahu kalau tugasnya itu bagus banget. Danny pun mulai bertindak acuh dan langsung meninggalkannya sembari berkata bahwa ibunya membutuhkan bantuan. Beberapa saat kemudian Danny mendatangi rumah Madsen. Nah ternyata sedari tadi Jamie mengikutinya dan dia pun akhirnya turun untuk mengetahui rumah siapa gerangan. Dan ternyata di dalam rumah itu si Danny lagi mau push rank sama Madsen cuy. Lantas gak lama kemudian Danny pun melihat Jamie dan dia langsung panik lalu mengejarnya. Danny lalu menemuinya di rumah dan mencoba menenangkan Jamie. Dia lagi-lagi berbohong kalau semua yang dilakukannya hanya untuk membuat Madsen mau memperbaiki nilai-nilai Jamie yang pada C itu. Malam harinya Madsen yang pesannya tak kunjung dibalas akhirnya jadi bete sendiri karena gak punya temen yang bisa diajak ngobrol di saat lagi panik kayak gini. Dan singkatnya pada keesokan harinya Madsen memanggil Jamie dan memberikan nilai baru untuk tugas makalahnya itu. Jamie pun bilang kalau cara ini gak akan mempan untuk menyelesaikan masalah kemarin dengan nada bicara yang sangat sinis. Sepulang sekolah Danny mendatangi Jamie dan bilang kalau dia mau menyudahi hubungannya dengan Madsen. Jamie pun gak peduli karena nilainya sekarang udah A lagi. Tapi ujung-ujungnya dia bilang untuk datang menemuinya setelah menyudahi hubungannya dengan Madsen. Di malam harinya Danny meminta Madsen untuk bertemu di taman. Membaca hal itu Jamie pun kegirangan bukan main. Singkatnya begitu mereka tiba, si Madsen langsung beraksi tipis-tipis lagi cuy. Danny terus menolak sampai akhirnya keluar ucapan bahwa Danny mau menyudahi hubungan mereka dan pergi meninggalkan.
Karena nggak terima, Madsen pun kesel dan menubruknya hingga dia berpulang ke dunia anime cuy. Dia lalu menyeka luka Denny dan mengambil HP-nya lalu segera pergi dari sana. Lantas di waktu yang sama Madsen pergi ke tempat Jamie secara diam-diam dan dia pun membubuhkan marjan dari lukanya Denny ke mobil Jamie. Jadi seolah-olah Jamie lah yang melakukan penubrukan. Keesokan harinya pihak kepolisian menemukan keberadaan Denny di taman yang sudah terbujur sangkar. Gak lama kemudian ibunya Jamie dapat telepon dari ibunya Denny yang ngabarin kalau putranya telah berpulang dan meminta Jamie untuk datang ke kantor polisi untuk menjenguk. Setibanya di kantor polisi, keluarga Denny langsung menyalahkan Jamie karena memang beberapa hari ini mereka lagi sering berantem. Polisi pun menenangkan keduanya dan akhirnya Jamie mulai ditanyakan beberapa pertanyaan oleh polisi tersebut. Dalam kejadian itu, Jamie menyebut nama Madsen yang menjadi orang ketiga dalam hubungan mereka dan dia sama sekali bukanlah pelakunya. Akhirnya polisi pun mewawancarai Madsen di rumahnya. Madsen tentunya menyangkal tuduhan Jamie, apalagi juga nggak ada bukti kalau Madsen dan Denny menjalin hubungan. Dia lalu menggiring opini untuk menyelidiki rumahnya Jamie. Polisi pun akhirnya datang dan memeriksa seisi rumahnya. Sampai akhirnya mereka pun mendapatkan bekas bukti yang sangat kuat dari bemper mobilnya Jamie. Jamie tentunya nggak menyerah. Dia mencoba bernegosiasi dengan polisi karena yakin Madsen lah pelakunya. Polisi pun akhirnya sepakat dan mereka merencanakan sesuatu. Jamie lalu pergi ke rumah Madsen dan terus menarik ulur ucapan Madsen sampai pada akhirnya dia pun mengakui hal tersebut. Di waktu yang sama polisi pun akhirnya datang dan langsung menetapkan Madsen sebagai tersangka.